Informasi berikutnya, Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asyari mengakui ada perbedaan data antara hasil penghitungan suara pada aplikasi Sirekap dengan foto dokumen C Plano hasil yang diunggah di laman infopemilu2024.go.id. Hasyim meminta maaf kepada publik atas ketidaksesuaian antara data formulir hasil di TPS dengan hasil yang tertulis di Sirekap. Menurutnya kesalahan ini murni karena sistem komputerisasi. Nantinya untuk menyelaraskan data, KPU akan melakukan koreksi pada tahap rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan. Bahwa ada kelemahan-kelemahan tentu kami akan segera koreksi dan kami mohon maaf kalau hasil pembacaannya kurang sempurna dan menimbulkan publikasi hitungan maksudnya yang konversi dari formulir ke hitungan belum sesuai. Sekali lagi pada intinya kami ini di KPU masih manusia-manusia biasa yang sangat mungkin salah, tapi kami pastikan kalau yang salah-salah. KPU mengakui ada kesalahan konversi hasil penghitungan suara di TPS ke dalam sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap. Ketua KPU Hasyim Asyari menyebut kesalahan input itu murni sistem komputerisasi. Ia mengklaim kesalahan konversi hanya terjadi di 2.325 TPS. Atas kesalahan itu, KPU akan segera mengoreksi tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan. Katakanlah misalkan ada formulir C hasil plano yang diunggah, ada yang salah hitung atau salah tulis, nanti juga akan kita koreksi. Nah koreksinya kalau untuk yang formulir ya, kalau ada yang salah hitung atau salah jumlah atau salah tulis, itu nanti akan dikoreksi melalui mekanisme rekapitulasi di tingkat kecamatan. Dan nanti formulir hasil rekapitulasi tingkat kecamatan, formulir D, itu juga akan diunggah di dalam Sirekap, sehingga nanti siapapun bisa ngecek ulang apakah formulir-formulir yang katakanlah sekiranya atau seandainya ditemukan yang salah hitung atau salah tulis sudah dikoreksi atau belum di mekanisme rekapitulasi di tingkat kecamatan. Sementara Badan Pengawas Pemilu juga sudah mengetahui adanya perbedaan data di Sirekap yang tak sesuai dengan hasil penghitungan suara di TPS atau formulir C1. Ketua Bawaslu menyebut Sirekap bukan penentu, tetapi hanya alat bantu. Karena rekapitulasi hasil pemungutan suara nantinya akan dilakukan secara manual. Kami harus menyatakan bahwa Sirekap ini adalah alat bantu. Jadi yang paling kita pegang adalah manualnya nanti, rekapitulasi manual, bukan Sirekapnya. Sirekap hanya memberikan informasi, tadi sudah disebut oleh Mas Ketua KPU, bahwa C1 itu bisa dilihat oleh seluruh warga negara. Jika kemudian dalam membuatnya dalam sistemnya kemudian bermasalah, yang penting bisa dilihat adalah C1-nya, C1 planonya. Itu yang paling penting dalam sebuah pemungutan dan penghitungan suara yang benar. Kesalahan input hasil penghitungan suara di TPS dan Sirekap ini jadi perbincangan publik. Partisipasi masyarakat dalam mengawal pemilu harus dijamin oleh KPU dengan memastikan setiap proses pemilu berjalan dengan terbuka, transparan, dan sesuai aturan yang berlaku. Tim Liputan, Kompas TV. Sementara peneliti Perludem menyebut kesalahan input di Sirekap adalah sebagai ketidaksiapan KPU menggunakan teknologi. KPU diminta untuk menyelesaikan masalah Sirekap dan menjelaskan secara jelas kepada publik soal kesalahan input agar tak memicu ketidakpercayaan publik pada hasil pemilu. Upaya dan langkah yang ada tentu kan belum cukup ya, khususnya untuk meyakinkan publik bahwa hasil yang ditampilkan oleh Sirekap itu merupakan alat bantu dan bukan merupakan hasil resmi. Nah, harusnya KPU mampu mengambil sikap yang lebih konkret untuk menyelesaikan problem dan permasalahan terkait dengan Sirekap begitu ya,
dan yakinkan publik dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak terinformasikan oleh KPU itu. Nah, ini yang menjadi penting, karena jangan sampai dugaan hasil pemilu dicurangi ya karena KPU tidak siap dalam konteks penggunaan Sirekap. Aksi Kamisan kemarin kembali digelar di seberang Istana Merdeka. Dalam aksi sempat diwarnai pemberian kartu kuning dan kartu merah kepada pemerintah dan menyoroti isu soal praktik kotor yang terjadi di kontestasi pemilu 2024. Salah satu peserta aksi adalah Bivitri Susanti yang mengingatkan pemilu harus jadi pesta rakyat, bukan elit. Pesta sebenarnya yang elit doang. Kalau kitanya ditakut-takutin terus gitu. Dikit-dikit kalau sekarang juga misalnya nih saya sekarang ngomong dugaan kecurangan, pasti langsung mana belum terbukti. Jadi terus ditakut-takutin, terus langsung lapor polisi. Mungkin ada yang gugat lagi secara perdata. Dan mungkin juga ada yang melakukan tindakan lain yang sifatnya non hukum. Hacking udah ada, saya dapat ini juga ancaman hacking. Upaya menakut-nakuti itu emang ada dan saya mau bilang kalau kita dari takut beneran, mereka menang. Jangan bikin mereka menang.